Shalom saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita satukan hati untuk kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas waktu yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami pada saat ini ya Bapak. Sekarang Tuhan, kami rindu untuk kami mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, berilah kami hikmat, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Sungguh sebuah perkataan yang luar biasa yang Daud sampaikan kepada Goliat di saat begitu sombongnya orang-orang Filistin karena memiliki Goliat yang begitu besar, yang berukuran raksasa, sehingga orang-orang Israel, tentara Israel semuanya jadi takut dan gentar. Tetapi Daud tidak punya kegentaran sedikit pun. Kenapa? Orang Filistin boleh datang dengan Goliat yang begitu besar dan perlengkapan senjata yang begitu luar biasa, tetapi Daud mengatakan apa? Daud mengatakan bahwa dia datang dalam nama Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan kemenangan. Betapa sering juga dalam kehidupan ini kita mengalami banyak Goliat-Goliat, ya, tanda kutip Goliat-Goliat yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang terkasih, tapi saat ini saya tidak akan membahas tentang hal Goliat-Goliat yang seperti yang biasa dibahas, ya kan? Tetapi saya akan membahas tentang Goliat di dalam diri kita sendiri. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita tentunya tahu bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Tentunya seperti itu, kita sudah mengetahui. Bukan hanya pendengar-pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi saudara-saudara, ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, roh penurut tetapi daging lemah. Nah, daging inilah, keinginan daging inilah, itulah Goliat-Goliat dalam diri kita. Terlalu sering kita tidak bisa mengalahkan Goliat dalam diri kita sendiri. Kenapa? Ada begitu banyak keinginan-keinginan daging, hasrat-hasrat daging ini yang begitu menggebu-gebu, dan ternyata terlalu sukses, terlalu berhasil mengalahkan kita. Dengan berbagai macam dalil, ya kan? Dalilnya berbagai macam, mulai dari ini harus seperti ini karena desakan dalam kehidupan. Ini harus seperti ini karena ini merupakan tuntutan dari profesionalisme yang harus saya jalankan. Ini adalah tekanan-tekanan yang dari dalam diri kita, yang ternyata itu sering membuat kita kalah. Goliat-Goliat tersebut itu terlalu kuat sehingga kita tidak bisa mengalahkan. Saudara terkasih, Daud mengatakan kepada Goliat, "Engkau datang dengan persenjataanmu yang lengkap, tetapi aku datang di dalam nama Tuhan yang hidup." Mungkin kita bilang, tidak mungkin aku bisa mengalahkan Goliat dalam diriku. Goliat dalam diriku terlalu besar, terlalu hebat. Hal itu sudah mendarah daging. Hal itu sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun seperti ini. Ini sudah mengkarakter. Saudara, tidak ada yang terlambat. Tuhan pasti
akan menolong umatnya yang mau berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena iblis ya seringkali mempergunakan keinginan-keinginan daging kita sebagai manusia untuk melawan kehendak Allah. Karena itu saudara, kita harus minta kekuatan dari Allah. Kita katakan seperti apa yang Daud katakan, bahwa Tuhan akan dan pasti memberikan kemenangan. Kita harus bisa menang mengatasi segala keinginan-keinginan daging kita yang sangat-sangat sudah kental dan mendarah, daging yang begitu melekat, yang begitu mengkarakter. Kita bisa minta bantuan dari Tuhan, dan Tuhan pasti menolong. Asalkan apa? Teruslah kita berseru kepada Tuhan dan berimanlah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Seberapa besar pun godaan-godaan yang ada, hal itu saudara-saudara, kalau Tuhan turun tangan untuk membantu kita, pasti kita mampu untuk menghadapinya. Karena itu saudara, jadikanlah benar-benar Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk faktor-faktor eksternal dari kehidupan kita, tetapi dari internal diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Itu pun Goliat-Goliat yang ada di dalam kita harus dikalahkan. Harus dikalahkan dalam nama siapa? Dalam nama Allah. Allah siapa? Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau hidup berkemenangan. Kalahkan Goliat-Goliat dari dalam diri kita, dan jadilah umat-umat pemenang. Karena apa? Karena di saat Allah berpihak kepada kita, siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Tidak ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.